Episode ke-221. Menggunakan racun saat tidak mampu mengalahkan lawan dianggap tercela oleh kebanyakan orang. Itulah sebabnya raja beracun wajah Giok dahulu dibenci banyak pihak. Namun, Hinmu tidak pernah berpikir demikian. Baginya, jika seseorang yang jauh lebih kuat tetap memaksa membunuhmu, maka menggunakan racun adalah tindakan yang wajar. Meracuni lawan juga merupakan sebuah kemampuan. Logikanya sederhana. Jika aku tak mampu menang dengan kekuatan, maka racun adalah senjata yang sah. Lagi pula, pertarungan ini sejak awal sama sekali tidak adil. Naga pemeliharaan Saffron adalah dewa surga tinggi, dan tubuh yang terbentuk dari darah segarnya pun memiliki kekuatan mengerikan. Bahkan praktisi alam surgawi belum tentu sanggup mengalahkannya. Apalagi Kinmu dan teman-temannya, karena lawan mereka adalah dewa. Menggunakan racun merupakan pilihan yang paling masuk akal. Racun yang dipakai Kinmu adalah Cerebric Powder. Racun yang ia ciptakan saat bertarung melawan Mu Yingshu, sang ahli racun dari bumi barat. Untungnya, ia selalu memiliki kebiasaan membuat racun dan obat dalam jumlah lebih banyak dari yang dibutuhkan. Setelah digunakan, masih ada sisa yang disimpannya untuk berjaga-jaga. Cerebric Powder mampu membalik 5 unsur, mengacaukan yin dan yang, lalu menghancurkan tubuh, roh, dan jiwa sekaligus. Karena itulah racun tersebut dinamakan Cerebric Powder. Dengan memanfaatkan energi kehidupan korbannya sendiri, racun itu berubah menjadi racun yang sangat mematikan. Racun tersebut sebelumnya pernah digunakan untuk menghadapi darah dewa dan iblis milik Lonely Mountain Root Demon. Kini, racun yang sama sangat cocok digunakan melawan tubuh darah naga pemeliharaan Saffron. Saat menghadapi Root Demon, musuhnya tidak dapat bergerak karena disegel Green Dragon Bean sehingga mudah diracuni. Namun kali ini berbeda. Naga pemeliharaan Saffron bebas bergerak. Karena itu, Kinmu menyebarkan Cerebric Powder di atas cakram kaisar. Begitu dewa itu menyentuhnya, racun akan langsung bekerja. Puluhan naga banjir kecil yang terbentuk dari darah segera merayap menghindari cakram kaisar dan genangan darah busuk, lalu berusaha berkumpul kembali. Kinmu langsung menyerbu sambil berteriak, "Kalau darah dewa ini tidak kita musnahkan sampai habis, kita semua akan mati." 8.000 pedang terbang memenuhi aula. Tetapi tenaganya tidak cukup untuk mengendalikan semuanya. Ia mengubah ki vital menjadi benang-benang halus dan menarik pedang Carefree yang tertancap di sebuah pilar. Pedang Carefree adalah pedang surgawi yang sangat tajam. Meski tertanam dalam, pedang itu masih bisa dicabut, tidak seperti pedang-pedang lainnya. Dengan sisa ki vital yang dimilikinya, Kinmu menggunakan berbagai jurus dasar pedang untuk menebas naga-naga darah yang berlarian di lantai. Long Yu mendengus kesakitan. Ia meniru cara Kinmu dengan menghantam gagang pedang yang masih menancap di dadanya hingga pedang itu menembus keluar dari tubuhnya. Jeritan menyayat keluar dari mulutnya. Wajahnya pucat, tetapi ia tetap bertahan. 2 botol Giok melayang ke arahnya. Kinmu melemparkan air liur naga. Long Yu bahkan tidak sempat membuka tutup botol. Ia langsung menghancurkan kedua botol itu, lalu mengalirkan air liur naga ke lukanya menggunakan ki vital. Luka di dadanya segera menutup. Daging tumbuh kembali dengan cepat, meski rasa gatal dan nyeri luar biasa menyiksanya. Tanpa menghiraukannya, Long Yu segera bergabung memburu naga-naga darah kecil. Wang Muran dan Mu Qingdai juga mencabut pedang yang menusuk tubuh mereka dengan cara serupa. Meski harus kehilangan banyak darah dan daging, Kinmu melemparkan masing-masing 2 botol air liur naga kepada mereka. Begitu mengobati luka, keduanya langsung mengendalikan senjata roh mereka untuk membantai naga-naga darah. "Jangan sampai menginjak darah busuk itu," teriak Kinmu. "Racun ini terlalu kuat, bahkan aku sendiri tidak bisa menetralisirnya." Mereka bertiga langsung lebih berhati-hati, menghindari setiap genangan darah yang telah terkontaminasi racun. Keempat orang itu bergerak lincah, melompat dan menebas naga darah satu demi satu. Namun darah dewa tidak mudah dimusnahkan. Setiap naga yang dihancurkan segera terbentuk kembali. Hanya pedang Carefree milik Kinmu yang benar-benar mampu memusnahkan sebagian darah dewa. "Salurkan kekuatan kalian ke pedang ini," teriak Kinmu. Wang Muran, Long Yu, dan Mu Qingdai segera mengalirkan ki vital mereka melalui benang-benang energi menuju pedang Carefree.
Kekuatan pedang itu melonjak drastis. Kinmu mengendalikannya dengan seluruh kemampuannya. Cahaya pedang menyambar, memenggal kepala semua naga darah yang berlarian. Jurusnya kemudian berubah menjadi formasi pedang bor. Cahaya pedang berputar di lantai seperti naga perak, menghancurkan seluruh tubuh naga tanpa kepala. Beberapa naga darah menggulung tubuh mereka untuk menghindari serangan. Saat berhenti berguling, tubuh-tubuh kecil itu tiba-tiba menyatu kembali. Di hadapan mereka berdiri sosok naga pemeliharaan Safren yang kini hanya setinggi 1 kaki. Dia muncul, seru mereka bersamaan. Belum sempat mereka bergembira, tubuh kecil itu menghilang. Ledakan, Long Yu menjerit. Tulang kering kaki kirinya hancur dihantam tendangan lawan. Buka mata surgawi, teriak Wang Muran. Ia segera mengaktifkan mata surgawinya, tetapi tetap hanya mampu melihat bayangan samar. Tubuh kecil naga pemeliharaan Safren bergerak secepat hantu. Kinmu terus menusukkan pedang Carefree. Namun setiap tusukan hanya meleset beberapa sentimeter. Hati-hati! Tiba-tiba naga pemeliharaan Safren muncul di samping Mu Qingdai dan menghantamnya. Mu Qingdai berteriak sambil mengendalikan ikat pinggangnya melilit lengan lawan. Kemudian membalas dengan serangan telapak tangan. Pada saat yang sama Kinmu mengaktifkan Overlord Body Sri Alexa, teknik serta Nine Transformation Sri Origins Mystery. Teknik, tubuhnya menyusut hingga hanya setinggi 1 kaki. Pedang Carefree pun ikut mengecil menjadi sepanjang 3 inci. Jangan bentrok langsung dengannya, teriak Kinmu. Kekuatan tubuhnya terlalu besar. Ledakan. Telapak tangan Mu Qingdai langsung remuk hingga darah menyembur keluar. Kinmu memanfaatkan kesempatan itu untuk terus menyerang dengan pedang Carefree. Namun naga pemeliharaan Safren bergerak terlalu cepat. Wang Muran mencoba menangkapnya menggunakan jaring Qi. Tetapi serangan itu langsung dihancurkan. Long Yu yang hanya mampu berdiri dengan 1 kaki ikut membantu menyerang. Kalau ingin mengenainya, kecilkan tubuh kalian, seru Kinmu. Mu Qingdai segera menggunakan teknik Strange Dao Strategia hingga tubuhnya ikut mengecil. Wang Muran melakukan hal yang sama. Kini hanya Long Yu yang tetap berukuran normal karena tidak menguasai teknik tersebut. Ia berdiri dengan 1 kaki sambil menggunakan Heavenly Eye Sword Heart. Cahaya pedang keluar dari kedua matanya mengikuti pergerakan 4 sosok mungil itu. Meski demikian, ia tetap kesulitan mengikuti kecepatan naga pemeliharaan Safren. Terlalu cepat. Tiba-tiba lawan kembali menyerangnya. Long Yu buru-buru melompat dengan 1 kaki. Krek! Kaki satunya lagi patah dengan sudut yang mengerikan. Ia jatuh berlutut. Rasa sakit hampir membuatnya pingsan. Di belakang kepalanya, naga pemeliharaan Safren muncul dan mengangkat kaki untuk menghancurkan kepalanya. Saat itulah pedang Carefree melesat dan menusuk kaki dewa kecil itu hingga tendangannya meleset. Long Yu memutar lehernya ke belakang secara paksa. Cahaya pedang dari kedua matanya langsung menembus tubuh lawan dan meledakkannya. Aku sudah mengerahkan seluruh kemampuanku, teriaknya sebelum roboh. Tubuh naga pemeliharaan Safren terpental. Ia terus menendang udara untuk menghilangkan kekuatan serangan tadi. Karena tubuhnya hanya terbentuk dari darah dewa, ia tidak memiliki kekuatan sihir. Ia hanya mengandalkan tubuh jasmaninya yang luar biasa kuat untuk menghadapi mereka. Saat pertempuran berlangsung sengit, seekor rusa besar yang seluruh tubuhnya dipenuhi pedang tiba-tiba memasuki Ola. Rusa itu mengguncangkan kepalanya. Salah satu tanduknya terlepas dan meluncur tepat ke arah jantung naga pemeliharaan Safren. Tubuh dewa kecil itu kembali meledak menjadi gumpalan darah dan ukurannya semakin mengecil. Ia melompat ke kepala rusa besar, lalu menghantamnya dengan keras. Kinmu segera mengendalikan pedang Carefree mengejar lawannya. Naga pemeliharaan Safren menghindar. Sementara Kinmu, Wang Muran, dan Mu Qingdai ikut mendarat di atas kepala rusa itu. Rusa malang tersebut langsung gemetar ketakutan. Tubuhnya bergerak akibat benturan pertempuran di atas kepalanya. Dengan panik ia berlari menuju naga kilin yang sejak tadi bersembunyi di sudut aula. Naga kilin masih dipenuhi belasan pedang yang menancap di tubuhnya. Berkat lapisan lemaknya yang tebal, luka-luka itu tidak terlalu berbahaya. Namun ia sama sekali tidak berani bergerak karena takut kepada naga pemeliharaan Safren. Naga-naga
banjir lain juga hanya meringkuk ketakutan. Jangan, kesini, rintih naga Qilin. Rusa besar hampir mencapainya. Ketika seluruh tulangnya patah dan ia roboh, lalu meluncur di lantai. Naga Qilin segera berusaha merangkak menjauh. Naga-naga lain pun ikut menyeret tubuh mereka menjauh. Tak seorang pun berani melawan tekanan sang Safren. Tiba-tiba Mokingdai terpukul mundur hingga menghantam tubuh naga Qilin sebelum akhirnya pingsan. Naga pemeliharaan Safren segera mengejarnya. Untuk memberikan pukulan terakhir, Kinmo menggenggam pedang Carefree sambil berteriak, "Saudara Muran!" Wang Muran memuntahkan darah, mengumpulkan seluruh tenaga yang tersisa, lalu melempar Kinmo ke depan. Tubuh Kinmo melesat secepat kilat, pedang 3 inci di tangannya memancarkan cahaya terang. Jurus Sword, Trading Mountain Sandy Reverse kembali muncul. Bayangan gunung hijau dan sungai biru memenuhi seluruh area. Menelan naga pemeliharaan Safren, dentang. Benturan terdengar tanpa henti, namun jurus itu akhirnya hancur. Kini hanya Kinmo yang masih menyerang tanpa henti. Tubuh naga pemeliharaan Safren semakin mengecil hingga tinggal 2 inci. Ia terus menangkis pedang Carefree dengan kedua tangannya. Getaran dahsyat merambat ke tubuh Kinmo hingga membuatnya memuntahkan darah berkali-kali. Pukulan berikutnya menghantam Kinmo dan melemparkannya jauh. Wang Muran kembali maju sambil meraung. Keduanya bertarung sengit. Percikan api memenuhi udara. Tak lama kemudian terdengar suara tulang patah. Wang Muran terpental. Kinmo yang terbaring di lantai mengumpulkan sisa tenaganya dan mengangkat pedang Carefree untuk menusuk lurus ke bawah. Naga pemeliharaan Safren menangkap mata pedang itu dengan kedua tangan dan menahannya mati-matian. Pedang itu berhenti. Kinmo mengerahkan seluruh tenaganya dan berteriak kepada naga Qilin, "Fiti Dragon, masih ingin makan, kan? Kalau aku mati, tidak akan ada lagi yang memberimu makan." Naga Qilin menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Namun kata-kata itu akhirnya membangkitkan keberaniannya. Ia mengaum keras, mengangkat cakarnya, lalu menghantam gagang pedang Carefree sekuat tenaga. Cahaya pedang menembus tubuh naga pemeliharaan Safren. Tubuh mungil setinggi 2 inci itu terbelah menjadi 2. Darah dewa masih berusaha menyatu kembali. Naga Qilin terus mengaum dan mengalirkan seluruh kekuatan sihirnya ke dalam pedang. Cahaya pedang meledak ke segala arah. Sisa darah dewa akhirnya layu, berubah menjadi darah busuk yang tak lagi bergerak. Kinmo terpaku. Seluruh tenaganya lenyap. Tangannya terlepas dari gagang pedang dan ia roboh ke lantai. Naga Qilin masih mengaum ganas. Ia kembali mengangkat cakarnya hendak menghantam pedang sekali lagi. Dengan suara lemah Kinmo berkata, "Sudah, jangan dipukul lagi. Kalau kau terus memukul, aku juga bisa mati." Ia batuk keras. Kekuatan sihirnya benar-benar habis. Tubuhnya perlahan kembali ke ukuran semula. Ia ingin merangkak untuk mengobati dirinya sendiri. Tetapi bahkan menggerakkan satu jari pun terasa mustahil. Naga Qilin akhirnya berdiri. Ia memandangi genangan darah dewa yang telah berubah menjadi darah busuk. Lalu menoleh ke arah naga-naga banjir di sekeliling Ola. Semua naga yang sebelumnya begitu ganas kini menundukkan kepala. Tak seekor pun berani menatap matanya. Tatapan mereka dipenuhi rasa takut.